Oke, kali ini kita akan bahas salah satu surah yang paling wow di dalam Al-Quran. Namanya surah Ar-Rum, surah ke-30. Kenapa luar biasa? Karena isinya bukan cuma petunjuk, tapi juga ada ramalan sejarah yang jujur bikin merinding. Ramalan tentang pertarungan dua negara adidaya di zaman dulu. Oke, untuk ngerti ceritanya, kita harus putar waktu dulu nih. Bayangin, kita sekarang ada di abad ke-7. Di masa itu, dunia ini ya cuma dikuasai sama dua kekuatan raksasa. Dan mereka ini lagi perang besar-besaran yang bakal nentuin nasib dunia. Jadi, siapa aja pemainnya? Nah, di satu sudut kita punya Kekaisaran Romawi Timur atau yang sering disebut Bizantium. Mereka ini agamanya Nasrani dan di Quran disebut sebagai ahli kitab. Lawannya, Kekaisaran Persia Sasanid. Mereka ini Zoroastrian yang dikenal sebagai ya penyembah api. Beda banget kan? Dua dunia, dua keyakinan yang lagi adu kuat. Nah, ini bagian yang menarik banget. Perang raksasa ini ternyata efeknya sampai ke Mekah loh. Jadi kayak ada tim Romawi dan tim Persia di sana. Kaum muslimin yang waktu itu masih sedikit, mereka lebih condong ke Romawi. Kenapa? Ya karena sama-sama ahli kitab, sama-sama percaya Tuhan yang satu. Nah, kalau kaum musyrikin Quraisy, mereka dukungnya Persia. Alasannya, sama-sama nggak punya kitab suci. Terus situasinya jadi gawat banget buat Romawi. Sekitar tahun 614 Masehi mereka kalah telak, bener-bener hancur. Bahkan kota suci Yerusalem jatuh ke tangan Persia. Ini bukan sekedar kekalahan biasa, ini kayak sinyal kiamat buat Romawi. Nah, kaum musyrikin di Mekah, wah seneng banget mereka. Mereka ngejek kaum muslimin, bilang, tuh kan, jagoan kalian kalah. Nanti kalian juga bakal kita habisi. Bayangin gimana rasanya jadi kaum muslimin saat itu, bener-bener di titik terendah. Tapi, justru di momen paling gelap ini, di saat semua harapan kayaknya udah pupus, turunlah sebuah wahyu. Sesuatu yang bakal mengubah segalanya. Coba kita pikirin deh, di tengah kekalahan yang separah itu, apa mungkin sebuah ramalan ilahi bisa membalikan keadaan? Nah, disinilah keajaiban surah Ar-Rum mulai terungkap. Dan inilah isi ramalannya. Ayatnya bilang, bangsa Romawi telah dikalahkan dan mereka sesudah dikalahannya itu akan menang. Tunggu dulu, apa? Ini kan gila, Romawi lagi ancur-ancuran, kelihatannya mustahil banget buat bangkit. Tapi Al-Quran dengan sangat percaya diri bilang sebaliknya. Dan ini bukan ramalan ala-ala suatu hari nanti ya, nggak sama sekali. Al-Quran ngasih deadline. Ada istilah khusus, bid-de sinin. Dalam bahasa Arab, ini artinya jelas, antara 3 sampai 9 tahun. Jadi, ramalan ini bisa diuji kebenarannya. Kalau dalam 9 tahun nggak kejadian, ya udah, kredibilitasnya dipertaruhkan di sini. Tapi ada lagi yang bikin merinding. Ayatnya juga bilang kalau kekalahan itu terjadi di Adnal Ard. Nah, kata ini punya dua arti. Bisa berarti negeri terdekat dari Arab yang emang benar. Tapi arti lainnya adalah tanah terendah. Dan coba tebak di mana perangnya. Dekat Laut Mati, titik daratan paling rendah di muka bumi. Detail sekecil ini bisa pas banget, luar biasa. Jadi, ramalan sejarah yang keren tadi itu ternyata baru pemanasan loh. Itu cuma satu dari sekian banyak ayat atau tanda-tanda kebesaran Tuhan yang dibahas di surah Ar-Rum. Surah ini ngajak kita buat melek, buat ngelihat tanda-tanda lain yang ada di sekitar kita. Contohnya apa? Coba lihat ayat ini. Ngomongin soal pernikahan, soal rasa tenang, cinta, kasih sayang yang muncul di antara pasangan. Perasaan sakinah ini, kedamaian batin saat kita bareng pasangan, menurut surah ini, itu bukan cuma kebetulan. Itu adalah tanda, sebuah desain yang sengaja dibuat. Tanda berikutnya, ya diri kita sendiri. Coba lihat deh, di dunia ini ada berapa banyak bahasa, dialek, warna kulit, macam-macam banget kan? Tapi kita semua berasal dari sumber yang sama. Nah, kata Al-Quran, keberagaman ini bukan buat jadi alasan kita berantem, tapi justru jadi bukti kehebatan Sang Pencipta. Nah, yang ini relevan banget sama zaman sekarang. Ayat ini bilang, kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan oleh, ya, ulah tangan manusia. Coba bayangin, 1400 tahun yang lalu, sebelum ada isu pemanasan global atau krisis iklim, Al-Quran udah ngasih peringatan. Keren kan? Ini kayak pengingat buat kita. Perbuatan kalian ada konsekuensinya. Oke, kita udah lihat tanda-tanda di alam. Sekarang, ayo kita balik lagi ke cerita perang tadi. Pertanyaan besarnya, jadi gimana nasib ramalan itu? Apakah beneran kejadian? Oke, ayo kita cek timelinenya. Tahun 614, Romawi kalah. Setahun kemudian, 615,
Surah Ar-Rum turun dengan ramalannya. Lalu, fast forward ke tahun 624, tepat dalam rentang waktu Bid'i Sinin, Kaisar Heraklius dari Romawi berhasil membalikan keadaan. Mereka menang telak lawan Persia. Boom! Ramalannya terbukti benar. Tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Di tahun yang sama, tahun 624 itu, pas kaum muslimin lagi seneng-senengnya dengar kabar kemenangan Romawi, terjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang sangat personal dan penting buat mereka. Dan ini dia puncaknya. Di tahun yang sama itu, kaum muslimin meraih kemenangan pertama mereka yang paling legendaris. Perang Badar. Coba bayangin euforianya, ini kemenangan ganda. Di satu sisi, janji Allah terbukti di panggung dunia lewat kemenangan Romawi. Di sisi lain, janjinya terbukti langsung di depan mata mereka. Kebahagiaan mereka double. Luar biasa ya ceritanya. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari surah ini buat kehidupan kita sekarang? Yang paling penting, kisah ini bukan cuma dongeng sejarah. Buat para sahabat Nabi waktu itu, ini adalah bukti nyata. Bukti yang menguatkan iman mereka di saat-saat paling sulit. Ini nunjukin kalau Tuhan benar-benar berkuasa atas segalanya dan Al-Quran itu memang benar-benar mujizat. Dan selain pelajaran berharga tadi, surah ini juga dipercaya punya keutamaan-keutamaan khusus kalau kita membacanya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan manfaatnya, misalnya seperti harapan untuk diampuni dosa, dapat pahala yang besar, bahkan bisa jadi senjata spiritual untuk melawan orang yang zalim. Jadi intinya, surah Ar-Rum ini ngajak kita buat nggak cuma ngelihat apa yang ada di depan mata. Kita diajak buat mencari tanda-tanda di mana-mana. Dalam sejarah, dalam hubungan kita, di alam semesta. Dan mungkin ini pertanyaan yang bagus buat kita renungkan. Dalam hidup kita sehari-hari, kira-kira tanda-tanda apa sih yang nunjukin kalau ada sesuatu yang lebih besar di balik ini semua?